Baik, terima kasih Pak Syarif dan Pak Iwan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai gambaran besar mengenai geothermal power plant. Untuk kesempatan kali ini akan dipaparkan mengenai tipe-tipe geothermal power plant, kemudian tipikal area yang ada di geothermal power plant, sedikit ulasan mengenai steam gathering system, power plant, switchyard dan transmission line, serta performance garanti pada geothermal power plant. Kita masuk pada ulasan yang pertama mengenai tipe-tipe geothermal power plant. Tipe-tipe geothermal power plant ini sebenarnya ada berbagai macam, namun secara general bisa dibagi menjadi 3 tipe, yaitu dry steam, fast steam, dan binary cycle. Pada tipe dry steam geothermal power plant, fluida geothermal yang digunakan adalah fluida yang kering, dari sumur yang kering, yang fluida yang didominasi oleh steam. Tipe ini merupakan tipe yang paling simpel, karena fluida tersebut dapat kita gunakan langsung untuk memutar turbin. Namun tipe ini jarang kita jumpai, karena sumur-sumur yang kita jumpai biasanya memiliki karakteristik yang datar. Sehingga geothermal power plant ini jarang kita jumpai. Beberapa contoh geothermal power plant tipe dry steam ini diantaranya yaitu ada di Amerika Serikat, juga ada di Italia. Indonesia ada di Kamboja. Kemudian yang kedua adalah tipe flash steam geothermal power plant. Geothermal power plant ini menggunakan fluida geothermal yang didominasi oleh cairan. Karena banyaknya cairan yang terkandung di dalam sumur tersebut, maka supaya mendapatkan steam yang kering, fluida geothermal tersebut dialirkan menuju ke separator, di mana di separator ini dipisahkan antara steam dan fluida cairnya. Kemudian steam tersebut digunakan untuk memutar turbin. Tipe ini yang paling banyak kita jumpai karena karakteristik sumur tadi. Di Indonesia, sebagian besar geothermal power plant memiliki tipe ini, contohnya di Ulubelu, di Lahendong, di Moralabo, atau Bedak, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah tipe binary cycle. Tipe ini menggunakan panas dari fluida geothermal, yang kemudian panasnya itu ditukarkan dengan suatu medium pemanas, yang medium pemanas tersebut digunakan untuk memutar turbin. Biasanya medium pemanas yang digunakan adalah empentan. Di Indonesia kita dapat menjumpai tipe ini di Sarula Geothermal Power Plant. Setelah mengetahui tipe-tipe geothermal power plant tadi, sekarang kita akan mengulas lebih jauh mengenai fast steam geothermal power plant. Pada umumnya, skop pekerjaan EPC kontraktor pada geothermal power plant ini dibagi menjadi 3 area. Yang pertama adalah steam gathering station, kemudian power plant, dan switchyard dan transmission line. Pada area steam gathering station, skop EPC meliputi perpipaan dari kepala sumur, serta berbagai fasilitas yang ada di dalamnya. Skop ini memiliki peranan yang cukup besar ya, karena pada geothermal power plant biasanya pipa-pipanya itu diameternya cukup besar dan kemudian jalurnya itu panjang, bisa sampai berapa kilometer dari sumur menuju ke power plant-nya. Dan karena itulah cukup menantang dalam pembangunannya, karena dihadapkan juga dengan kontur tanah yang berada di pegunungan. Kemudian di area power plant sendiri, ini adalah area di mana aktivitas konstruksi paling utama dan paling banyak dilakukan, karena banyak sekali fasilitas yang terdapat di area tersebut. Sehingga pembangunannya juga menjadi sangat kompleks dan tantangannya juga banyak.
Kemudian yang ketiga adalah area switcher dan transmission line. Untuk scope EPC sendiri kadang-kadang bisa meliputi kedua buah fasilitas tersebut ataupun hanya switchernya saja. Karena biasanya transmission line ini juga dikerjakan oleh subkontraktornya PLN-nya. Kemudian kita masuk ke steam gathering station. Apa itu steam gathering station? Steam gathering station ini adalah fasilitas produksi uap yang fungsinya itu untuk mengumpulkan fluida-fluida geothermal tadi dari sumur-sumur produksi. Kemudian dari sumur produksi dialirkan menuju ke separator. Di separator ini dipisahkan antara steam dan brine-nya. Steam dialirkan menuju turbin, sedangkan brine-nya dialirkan kembali ke reinjection well. Selain itu, fasilitas steam gathering station ini juga dilengkapi dengan AFT yang ada di well pad yang fungsinya untuk tetap menjaga sumur tetap menyala apabila fasilitas di downstream-nya berhenti beroperasi. Dan juga ada fasilitas yang berfungsi untuk membuang steam apabila terjadi turbine trip. Salah satu equipment yang ada di steam gathering station tadi yaitu separator. Separator ini fungsinya untuk memisahkan steam dan brine dan impurities-nya. Biasanya efisiensinya sekitar 99,9, lebih dari 99,9%. Kemudian tipe separator yang paling sering kita jumpai adalah tipe Weber cycle separator karena tipe tersebut memiliki efisiensi yang tinggi. Kemudian equipment lain yang ada di steam gathering station adalah rock muffler. Rock muffler ini mengurangi noise apabila terjadi turbine trip dan kemudian steamnya dibuang ke rock muffler melalui rock muffler tersebut. Di rock muffler ini juga dilengkapi dengan kemudian kita masuk ke power plant. Jadi setelah dari steam gathering station, kemudian steam yang sudah kering tadi dialirkan ke power plant, ke turbin, di mana steam tersebut menggerakkan turbin dan energi mekanik tersebut diubah menjadi energi listrik oleh generator. Steam yang berasal dari turbin kemudian dialirkan menuju kondenser, di mana di kondenser ini adalah tipenya direct condenser, steam dan cooling water dicampur sehingga cooling water yang tersirkulasi volumenya akan bertambah. Nah, supaya menjaga balance-nya cooling water tersebut, maka perlu ada sebagian cooling water yang akan dikembalikan, sebagian fluida cair yang akan dikembalikan ke sumur reinjeksi melalui reinjection pump. Selain proses utama ini, ada juga beberapa fasilitas lain yang ada di power plant. Misalnya adalah cooling water system. Jadi cooling water tadi yang bercampur dengan steam disirkulasikan dari kondenser melalui hot well pump menuju cooling tower. Kemudian dari cooling tower kembali ke kondenser. Selain sirkulasi ini, cooling water juga dimanfaatkan untuk sebagai media pendingin cooler-cooler yang lain seperti generator cooler yang dialirkan dengan menggunakan auxiliary cooling water pump. Dan juga ada juga cooling water yang digunakan sebagai steam scrubbing yang dialirkan melalui wastewater pump. Selain itu ada juga gas removal system. Gas removal system ini bertujuan untuk membuang non-condensable gas yang terkandung di dalam kondenser, misalnya seperti CO, CO2, H2S, H3, dan lain-lain. Sistem ini terdiri dari beberapa equipment seperti ejector, intercondenser, dan aftercondenser.
Kemudian ada utilitas-utilitas yang mendukung di power plant. Contohnya ada water treatment system. Water treatment system ini menyediakan kebutuhan air di power plant seperti tadi cooling water, kemudian juga untuk fire water. Water treatment system ini biasanya mengambil sumber air dari intake sungai yang ada di lingkungan, kemudian diolah dengan pengolahan air sederhana menjadi surface water. Karena kondisi air di pegunungan itu pada umumnya sudah baik, sehingga tidak diperlukan sistem pengolahan air yang kompleks seperti yang biasanya kita jumpai ada di refinery ataupun fertilizer plant. Kemudian ada air system. Air system ini menyediakan kebutuhan udara di power plant seperti untuk instrumentasi ataupun kebutuhan udara untuk utility station. Sistem ini terdiri dari air kompresor, kemudian air dryer, dan saluran distribusi air itu sendiri. Kemudian ada juga emergency generator system. Emergency generator system ini menyediakan kebutuhan emergency power untuk alat kritikal yang perlu dijaga untuk tetap hidup apabila terjadi gangguan ataupun plant trip, sehingga peralatan tersebut tidak rusak, misalnya seperti loop oil system. Fasilitas emergency generator ini biasanya terdiri dari ada diesel storage-nya, kemudian pompanya, dan emergency diesel generator itu sendiri. Kemudian ada firefighting system. Firefighting system ini sistem yang berfungsi untuk mengatasi atau menanggulangi bencana kebakaran. Ada dua sistem di geothermal power plant, biasanya fire water system dan suppression system. Fire water system ada hydrant dan kemudian suppression sama seperti plant-plant yang lainnya menggunakan foam untuk ruangan-ruangan misalnya seperti ruangan elektrikal dan lain-lain. Kemudian switchyard dan transmission line. Jenis switchyard ini sebenarnya ada bermacam-macam dan bisa dikategorikan berdasarkan tegangan, berdasarkan fungsi, ataupun berdasarkan isolasinya, jenis isolasinya. Berdasarkan fungsi, switchyard yang ada di pabrik pembangkit itu adalah switchyard untuk menaikkan tegangan. Output tegangan yang dihasilkan oleh power station kemudian akan disalurkan dalam jarak jauh ke user-usernya sehingga tegangannya perlu dinaikkan. Sedangkan berdasarkan jenis isolasinya, switchyard ini bisa dibagi menjadi dua, ada air insulated switchyard dan juga ada gas insulated switchyard. Perbedaannya seperti apa? Kalau air insulated switchyard ini adalah tipe yang konvensional, biasanya dia membutuhkan area yang luas untuk pembangunannya. Namun construction dan installation cost-nya lebih rendah dibandingkan yang gas insulated switchyard. Gas insulated switchyard ini lebih compact. Secara luasan area, perbedaannya bisa mengurangi luas area sebesar 70% dibandingkan yang AIS. Namun construction dan installation cost-nya lebih tinggi. Pada umumnya GIS ini kita gunakan apabila ada keterbatasan lahan atau ada kondisi lingkungan yang ekstrim ataupun kebutuhan pengaruh dampak lingkungannya yang kecil gitu. Namun ya biasanya kembali lagi ke kontrak minta AIS atau JIS. Kemudian JIS ini juga lebih ramah lingkungan ya karena dia menggunakan gas SF6 yang juga ramah lingkungan. Ada apa aja komponen-komponen yang berada di switchyard? Di switchyard ini ada generator step up transformer, ini fungsinya untuk menaikkan tegangan. Kemudian ada auxiliary transformer yang fungsinya untuk membantu beroperasinya switchyard dengan memasok tegangan untuk alat-alat bantu seperti motor pompa sirkulasinya trafo, motor kipas pendingin, ataupun untuk tegangan untuk DC, supaya apabila
terjadi gangguan di sistem proteksinya tetap kerja. Kemudian ada busbar. Busbar ini adalah titik pertemuan atau hubungan antara trafo, saluran kabel, dan saluran udara, dan peralatan listrik lainnya dalam menerima dan menyalurkan daya. Kemudian ada juga circuit breaker, yaitu saklar yang digunakan untuk menghubungkan dan memutuskan arus daya listrik apabila terjadi gangguan pada switchgear secara otomatis. Dan yang terakhir ada transmission line. Transmission line ini digunakan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pembangkit sampai ke distribution station ataupun pengguna listrik itu sendiri. Kemudian apa yang kita garansi dari suatu geothermal power plant? Yang pertama ada plant heat rate. Plant heat rate ini adalah energi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 kWh listrik. Dalam perhitungannya, ini kita mengconsider steam consumption, kemudian parasitic load. Parasitic load ini adalah power yang dibutuhkan untuk menjalankan equipment tadi. Kemudian kita juga harus mengconsider adanya transfer loss. Dan yang terakhir adalah net power output, ini yang paling utama. Sekian pemaparan singkat mengenai pengenalan geothermal power plant. Mudah-mudahan teman-teman sekalian mendapatkan gambaran mengenai geothermal power plant dan nanti bisa lebih memahami materi yang akan disampaikan oleh Pak Syarif mengenai EPC geothermal. Terima kasih.